Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di tempat yang spesial dengan tamu yang luar biasa. Hari ini kita ada di Yumna Mart lagi ya. Maaf kalau agak sedikit bising karena memang ini tempatnya ada di pinggiran kali, di pinggir sungai. Tapi nggak apa-apa lah. Asik. Ya, cuaca juga mendung. Halo Mas Arifin. Ya, alhamdulillah. Halo, gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik. Sehat Mas Arifin? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak ya? Nggak ngobrol bareng. Hari ini kita ketemu lagi di Yumna Mart lagi. Alhamdulillah. Ya lama karena kesibukan jenengan sih. Ya, sama-sama sibuk lah. Sama-sama sibuk, Mas. Jadi kita mengenal saya mengenal Mas Arifin itu dulu pas ada acara pengibaran bendera terpanjang ya Mas ya. Iya, 76 meter apa enggak salah. Pertama dan satu-satunya kayaknya, satu-satunya di Desa Bongas bahkan di Kecamatan Watu Kumpul ya. Di Kabupaten Pemalang iya, malah. Di Kabupaten Pemalang mungkin satu-satunya. Kita kibarkan di Gunung Tipis. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan membahas mengenai Mas Arifin. Karena selain beliau ini seorang pengajar atau guru, beliau juga seorang YouTuber. YouTuber itu apa? Apa Mas? Adventure. Iya, petualangan lah, adventure. kegiatan sehari-hari. Jadi dia itu ahlinya drone. Nanti kita akan bahas drone, tapi di sesi video yang berikutnya. Kali ini kita akan bahas tentang perjalanan beliau menjadi seorang bisnismen. Beliau adalah seorang pemilik konter terbesar Mas. Yo, lumayan lah, lumayan. Bisa dibilang seperti itulah ya. Di Kesesi. Di Kesesi. Jadi nama konternya itu Nami Rasel. Nami Rasel. Nami Rasel. Kemarin saya juga sempat lihat beberapa video yang memang apa ya? Aktivitas Nami Rasel pas pembagian itu Mas apa? Sembako. Itu ya, kegiatan rutin. Itu dalam rangka apa Mas? Itu sudah kegiatan rutin ya. Kalau di tempat saya Nami Rasel kan ada ya semacam apa ya, zakat lah. Sebagian harta yang ada masuk ke Nami Rasel kan juga milik punya orang. Keren. Itu tak buat kegiatan rutin 1 bulan sekali. Biasanya setiap Jumat Kliwon atau setiap Jumat dalam 1 bulan itu 1 kali. Tapi ketemunya setiap Jumat Kliwon? Iya, pokoknya 1 bulan sekali. Sekarang nggak harus Jumat Kliwon. Kadang kesibukan nanti Jumat berikutnya juga. Tapi setiap Jumat? Iya, dan itu bergiliran di masing-masing desa di Kecamatan Kesesi. Jadi nanti rencananya memang menyeluruh dari pelosok Kesesi lah ya? Iya, bahkan nanti karena Kesesi berbatasan dengan Pemalang, Kecamatan Budeh, ada rencana ke sana. Banyak konsumen Nami Rasel itu dari Jatingarang, dari Pasir, dari Bode itu banyak yang ke sini. Kalau Jatingarang itu ikutnya Pemalang ya? Pemalang Jatingarang, ya? Kesesi Rejo, ikutnya Pemalang, Pasir. Kalau lokasi tempatnya di mana sih Mas? Kalau Nami Rasel itu berarti di sebelah timur terminal. Terminal Kesesi. Terminal Kesesi ada POM. Wetannya lagi atau timurnya lagi itu ada Indomaret, depan Indomaret ada Nami Rasel. Pokoknya nanti di share aja linknya. Ada kan? Di map ada di map. Di map ya ada. Di map ada Nami nanti saya sertakan di deskripsi, teman-teman bisa langsung klik aja. Jadi nggak bakalan nyasar. Nah ya Mas, usia Nami Rasel sendiri udah berapa tahun? Berarti dari 2017-18 sampai sekarang berapa ya? 18, 19, 20, sekitar 5 tahun. 5 tahunan. 5 tahunan lebih. Enggak, perjalanan sebelum ada Nami Rasel itu gimana Mas? Bisa diceritakan sedikit nggak? Sampai sekarang Nami Rasel itu menjadi ya konter terbesar lah, satu-satunya konter terbesar mungkin ya? Salah satu lah. Salah satu banyak konter besar di sana, cuma Nami Rasel salah satu. Nah, bisa diceritakan Mas? Sedikit perjalanannya aja. Nami Rasel itu berawal dari iseng Mas. Isengnya? Iseng. Karena dulu ditawari teman untuk nyewa tempat. Dan itu bingung mau buat apa. Akhirnya karena hobi saya dalam bidang HP-an, Android, saya dulu sering oprek Android dan lain sebagainya, pasang ROM dan lain sebagainya, saya cobalah. Teman saya ada yang usaha counter juga, saya minta ilmu dari beliau. Setelah itu baru berani buka. Awal-awalnya ya biasa aja, cuma sewa 1 tempat kotak. Sampai sekarang sudah sewa 3
3 ruko. 3 ruko. Jadi satu. Jadikan satu. Jadi awalnya iseng aja, Mas. Awalnya ya nggak sengaja iseng-iseng aja udah sampai seperti ini ya. Ya mungkin udah takdirnya kali. Lah kalau untuk dari jenis-jenis ponselnya mungkin, Mas? Semua brand ada. Semua brand ada. Semua Lah brand itu ada, aksesoris ada. jenengan kerjasama atau gimana? Iya, betul. Sistemnya kerjasama. Sistemnya kerjasama. Berarti bukan jenengan kalau kerjasama itu gimana sih, Mas? Maksudnya Kalau jenengan beli dulu kemudian dijual, atau mungkin dari pihak brand memberikan jenengan produk dulu untuk dijual baru kemudian ada hitungannya nanti, atau gimana? Pakainya surat perjanjian ya, tergantung nanti kita yang maunya gimana, apa kita beli dulu. Tapi kalau yang saya lakukan untuk saat ini perjanjiannya itu kita beli dulu. Beli dulu. Tapi dengan syarat jika ada kenaikan ya diberitahu, ada penurunan juga diberitahu. Dan ditarget. Jadi walaupun misal saya beli, Mas Arifin beli di saat itu harga lagi murah, kemudian beberapa minggu kemudian harga menjadi mahal, nanti Mas Arifin dapat kabar bahwa harga iya betul. Jadi nanti harga itu mengikuti harga terbaru. Mengikuti harga nasional. Agak sedikit berisik nih, hujan, Mas. Nggak apa-apa. Kameraman yuk. Oke, aman. Udah. Ya sedikit perjalanan kayak gitu. Ya enggak. Yang namanya usaha ya, enggak selalu mulus, ada. Yo kayak orang jalan aja, ada duri, ada jeglongan dan lain sebagainya. Pernah ketipu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tipsnya untuk tetap bertahan sampai seperti sekarang ini menjadi besar gimana, Mas? Perjalanan kan pasti nggak langsung kayak gini tinggi kan? Pasti ada kenaikan, bahkan mungkin anjlok lagi mungkin. Lah itu biar tipsnya tetap kita bertahan biar sampai kayak Mas Arifin ini. Biar teman-teman yang lagi nonton juga terinspirasi kan? Berarti konter Nami Russell mulai up itu 2 tahun terakhir. Ternyata dulu itu konsepnya saya salah. Maaf. Maaf karena ini memang di Jumna ada tempat karaokean juga, kita agak terjeda, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Oke, lanjut, Mas. Tadi udah sampai mana ya, Mas? Tadi sampai perjalanan, iya. Berarti Namira mulai up itu 2 tahun terakhir. Dulu ternyata proses kami itu salah. Ada 3 kunci ternyata, 3 kunci supaya apa yang kita lakukan. Kita kan punya brand, berarti apapun usaha kita tuh kita harus punya brand, harus punya merek lah. Iya. Nah kebetulan Nami Russell itu di kecamatan saya cuma 1. Yang pertama brand itu harus dikenal orang. Nah dulu saya salah. Konsepnya itu cuma hanya sekedar menjual, kasih poster dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya melakukan salah satu tips ini, itu kenaikannya hampir 110%. Membuat nama brand itu? Iya, naik. Bener-bener naik sampai. Jadi sebelum ada Nami Russell itu Mas Arifin hanya sebatas konter tanpa nama? Apa ada? Ada nama, cuma kurang meng-up brand itu. Hanya Namira kecil aja di dalam ruangan dan sebagainya. Nah, kalau Namira sendiri itu kan itu ya putri ya? Nama orang. Putri Mas Arifin ya? Bukan. Salah ya? Namira Russell itu aku anaknya putra semua. Putra. Makanya tampil Namira Russell itu dari ponakan saya. Oh iya. Nama keponakan Namira. Jadi tak bocorkan aja tipsnya ya. Iya, nggak apa-apa. Biar teman-teman terinspirasi. Itu kita harus rutin update di media sosial. Tips pertama. Tips pertama adalah media sosial. Iklan. Betul. 2. Dulu saya menganggap sepele tentang media sosial. Tapi 2 tahun ini ternyata itu adalah suplemen paling handal untuk menaikkan rating sebuah produk. Itu media sosial. Dibandingkan dengan promosi-promosi offline, mungkin pasang banner di mana-mana, itu kayaknya sekarang kurang efektif. Kurang ya? Sekarang hampir 85% lah. Atau mungkin 90% ya, orang pegang HP semua. Iya.
main Facebook, main Twitter, main Instagram, YouTube dan sebagainya. Bukan hanya orang tua, bahkan anak-anak sampai orang tua. Nah, itu yang pertama media sosial. Dalam media sosial itu ada ruang. Kita cari ruang. Misalnya kita ada di Kecamatan Kesesi ya. Iya. Di Kecamatan Kesesi itu dalam media sosial itu ruang yang paling ramai itu apa? Ternyata Facebook. Saya masuk ke Facebook. Dalam Facebook itu ada beberapa grup. Nah, grup yang paling fenomenal untuk saat ini di Kecamatan Kesesi adalah Cah Kesesi. Cah Kesesi. Cah Kesesi. Itu grup Facebook, luar ya? biasa ya. Nah, Nami Rasel berusaha menggandeng mereka. Kerjasama dengan Cah Kesesi, kemudian KBS, Poncobolo, Pole kayak iya. Nah, mereka adalah grup-grup yang memang bertujuan pertama untuk mengenalkan Kesesi, yang kedua untuk apa ya, iklan-iklan pedagang-pedagang yang ada di Kecamatan Kesesi. Itu lewatnya situ semua. Saya coba masuk ke situ, kerjasama dengan mereka, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Oh iya, waktu itu kan juga pas saya lihat di postingan kalau nggak salah videonya di Cah Kesesi ya. Cah Kesesi. Bukan di channelnya Mas Arifin sendiri bukan ya? Tapi setiap kegiatan itu memang rutin setiap bulan. Setiap bulan satu bulan sekali. Ada itu nggak Mas? Sebelumnya udah ada target belum? Kayaknya bulan depan ada si ini udah, itu pasti sudah ada ya? Setiap yang beli di Nami Rasel, itu saya catat alamatnya. Nama, nomor ponsel, alamat. Nah, dalam alamat itu satu desa tak kumpulkan. Ternyata desa yang paling banyak mana desa. Nah, itu walaupun nanti akhirnya semua desa tak sambangi, saya masuk ke situ, tapi yang prioritas itu. Yang pembeli dulu ya? Ya, pembeli terbanyak di situ. Nanti kerjasama dengan pemerintahan desa setempat, kita data warga-warga yang betul-betul membutuhkan, jangan sampai kelewat. Nah, baru kita masuk ke situ. Alhamdulillah kemarin dapat sponsor juga. Sponsor dari salah satu brand. CV. Brand. Oh, CV malah. CV. Nah, iya Mas, biar teman-teman juga terinspirasi ya, tahu perjalanan bagaimana cara menciptakan sebuah usaha ya. Kayak tadi Mas Arifin kan membuka sebuah konter dengan bekerja sama dengan berbagai merek brand lah ya. Brand. Nah, itu caranya Mas, dibocorin dong. Caranya, yang penting berjalan dulu Mas. Kita ada tempatnya dulu maksudnya. Pertama memang lokasi itu penting. Yang kedua penampilan Mas. Penampilan dari desain konter dan sebagainya itu penting, menarik enggak? Tempat strategis tapi tempat tidak menarik kurang juga. Tempat menarik tapi kurang strategis juga kurang ya. Makanya pas kebetulan itu dapat tempat yang strategis. Tempatnya juga kita sedemikian rupa. Kalau kita berjalan nanti semua brand itu mendekat. Lah, dari awal perjalanan Mas Arifin itu kan pasti ditawari dulu, atau mungkin Mas Arifin mendaftar ke sebuah brand untuk bekerja sama? Pertama, karena dulu masih kecil, itu ke sales atau ke tempat itulah, ke orang yang jual ponsel, macam produk dari baik ponsel maupun aksesoris, tanya-tanya dulu. Misalnya kalau kerjasama bagaimana dan sebagainya. Nah, nanti ke sana ya, otomatis sana nanti perjalanannya mengikuti ya. Berjalan dengan sendirinya. Dan sampai saat ini sudah ada berapa brand? Berarti untuk saat ini yang buat brand resmi untuk kerjasama itu Infinix. Iya, Infinix. Dari awal sampai saat ini, yang pertama kali bekerja sama dengan jenengan? Dari awal, kalau dulu belum, berarti 2 tahun ini ya, yang mulai up itu Infinix, dan ini diperpanjang kayaknya 1 tahun ini. Bukan iklan ya, enggak ya? Enggak lagi iklan. Menjelaskan tentang perjalanan. Ya ini hanya hanya sebatas obrolan karena saya juga tertarik dengan usaha beliau bisa sampai sebesar ini. Tentunya apa yang saya ingin tahu, saya juga ingin teman-teman ketahui juga. Karena setiap perjalanan membuat sebuah usaha tentunya kan tidak gampang. Tidak mudah ya. Kayak dulu saya juga pernah membuat sebuah usaha kan. Nyatanya nggak bisa bertahan lama. Lah makanya kenapa hari ini saya kepengen ngobrol sama Mas Arifin, pengen ngerti tips cara mempertahankan sebuah usaha tersebut. Dan ternyata memang
luar biasa jenengan. Sekarang saya coba buat konter kedua di sini. Masih di sekitaran sini. Namanya Dinarcell. Dinarcell. Tapi masih sama dari anak cabang mungkin iya, Namiracell. Dari Namiracell. Oke, Mas Arifin tadi udah sampai mana ya? Tadi sampai Dinar. Oh, Dinarcell. Dinarcell. Ya, Dinarcell. Nah, itu untuk Dinarcell sendiri gimana proses dari awalnya? Dari awalnya juga karena dulu pengalaman saya sendiri di sini beli pulsa tuh waduh jauh ya. Jauh jalannya ya, tahu sendiri ya. Akhirnya tuh kalau gimana ya kalau buka di sini. Coba lah buka. Alhamdulillah berjalan. Kalau Dinarcell sendiri itu memang di rumah ya? Bukannya di rumah ya? Kegiatan di rumah lah. Kalau Namiracell sendiri itu yang jaga siapa, Mas? Ada 4 karyawan. Ada 4 karyawan. 4 karyawan. Lah iya, tadi kan Mas Arifin juga sempat bilang di balik kesuksesan jenengan ada seorang adik yang luar biasa di belakangnya kan. Itu siapa, Mas? Adik saya sendiri, berarti saya itu 2 bersaudara, Mas. Saya anak pertama, anak kedua adik saya cewek. Jadi dia yang bekerja keras untuk meng-up Namiracell itu adik saya itu sendiri. Tapi kalau untuk dari awal yang membuat Namiracell memang idenya dari Mas Arifin. Iya, betul. Cuman adik-adik Mas Arifin membantu up sampai sekarang Namiracell menjadi besar. Betul, iya. Ya berarti dulu memang karena kesibukannya ya, dulu kan dia masih bekerja. Setelah itu kan tak suruh berhenti aja. Fokus ke usaha. Nah, itu dia fokus semua ide-ide yang kreatif itu ya dari dia itu. Kalau untuk penjualan ya, Mas, kalau untuk penjualan 1 bulan bisa mencapai berapa? Kalau HP hampir kalau kemarin itu di antara 70 sampai 90 unit per bulan. Itu satu brand. Satu brand? Iya. Itu memang targetnya kan 50 unit. Tapi alhamdulillah bisa up. Oh, berarti kalau memang sudah ada kerjasama dengan brand, memang dari sana juga iya, memberi target. Nanti kalau memenuhi target ada reward, ada hadiah. Kalau nggak sampai target? Kalau nggak sampai target ya nggak apa-apa. Cuma nanti kerjasamanya kan ditinjau. Layak tidaknya ya. Betul. Tapi dari awal kerjasama dengan brand, alhamdulillah tercapai terus. Tercapai. Dari semua brand. Apa masing-masing brand? Aku fokus ke satu brand dulu. Oh, satu brand. Iya. Yang brand-brand lain kan kita masih beli kerjasamanya sekedar kerjasama jual beli aja. Dengan harga harga miring lah. Harga itulah. Harga lah ya. Beda ya. Nah, yang lain juga untuk penjualan nomor 1 itu di tempat saya itu Infinix. Nomor 2-nya Xiaomi. Nomor 2. Oppo, Vivo. Terakhir Vivo. Yang lain. Oh, iya. Aksesoris juga banyak yang kalau aksesoris sendiri itu Mas Arifin sistemnya beli langsung atau ada kayak gitu juga? Kalau aksesoris kita beli kerjasama dan beli, tapi kerjasama dalam hal jual beli. Ya ada perbedaan jadi harga. kalau misalkan kita beli dalam jumlah sedikit atau banyak itu kan berarti beda ya. Nah, kalau kita seperti itu, kita beli dalam jumlah yang besar, jadi terikat kerjasama kayak gitu. Kalau misalkan kan ditarget per bulan 50 unit, Mas. 50 ponsel lah ya terjual. Kira-kira bisa keuntungannya berapa, Mas? Kira-kira perkiraan. Sulit ya. Enggak, dibocorin nih. Bocorin. Masalah untuk smartphone itu jujur aja, keuntungannya dikit. Kalau dari smartphone sendiri ya. Ya, kita kan tujuannya ada Mas Arifin sendiri di sini kan. Kita kupas tuntas ya. Dari tadi perjalanannya sampai dari Namiracell belum ada nama sampai sekarang sudah menjadi salah satu konter terbesar di Sesi, salah satu konter terbesar di Sesi. Dan kita kan juga pengen ngerti kan, kalau konter terbesar seperti itu pendapatannya kira-kira berapa sih? Pastinya kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu nantinya kan. Lah kira-kira berapa, Mas? Kalau kita presentasi dari modal ya, misal modal kita
100%. Keuntungannya berapa gitu kan ya? Iya. Itu kalau lebih dari 70 unit plus aksesoris dan lain-lain ada kuota dan semuanya, itu keuntungan lebih dari 60% lah. Keuntungannya. Nah, itu sudah bersih. Tapi sudah plus dengan aksesoris juga kan? Itu bersih. Bersih, keuntungan bersih. Sudah dibagi untuk modal, sedekah udah tadi, sedekah, udah karyawan dan lain-lain sebagainya, listrik dan lain sebagainya lah. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Komentar di bawah ya. Iya. Gini, kalau ilmu bisnis, berarti keuntungan tergantung modal. Semakin modal besar, keuntungannya juga. Iya, betul kayak gitu. Nah, Mas Arifin ini kan seorang pengajar kan? Iya, betul. Cara membagi waktunya antara mengajar dengan mengurusi bisnis jenengan ini gimana? Nah, itu. Kalau di Namirasel kan ada adik saya sebagai pengelola. Kalau di Namira? Di Namirasel, oh iya, di Namirasel kan ada adik saya yang ngelola. Ada karyawan juga. Jadi ya kita cuma datang ke situ berapa atau habis ngajar ke situ sekedar ngecek lah ya. Apa, ada pesanan apa kalau ada. Misalnya kita kan juga sistem COD juga. Free ongkir COD dimanapun seluruh Indonesia. Kalau se-Indonesia belum se-Indonesia. Masih ya sebatas sekitaran saya sih lah. Kalau masih wilayah Pekalongan lah ya. Pekalongan, Pemalang juga yang sebelah sini. Kabupaten Pemalang dengan Pekalongan itu gratis ongkir COD. Di Pemalang yang mungkin yang nggak terlalu jauh lah. Kalau misalkan ke Bongas. Ke Bongas, ada Insya Allah gratis bisa gratis. Ya, Insya Allah bisa. Oke, langsung datang ke Namirasel nanti online aja online ya. Harga teman-teman pilih dari rumah, HP-nya langsung sampai ke rumah. Gratis ongkir, dijamin. Dan ini baru kali ini diresmikan hari ini Bongas gratis ongkir. Kredit juga. Kredit, ada kreditnya juga. Ada kredit juga. Kalau kredit ada DP nggak, Mas? Kredit cuma modal KTP. KTP yang penting dia sudah. Saya kan kerja sama FIF. Jadi yang penting udah pernah terdaftar di situ ya udah. Oh, yang ada nama di FIF. Iya. Nah, kalau belum, misalkan saya belum ada, terus saya bawa KTP ke situ bisa nggak? Kalau belum ada kriteria tertentu, ada syarat tertentu. Ada ya? DP minimal 25%. Oh, harus ada DP? Iya. Kalau belum terdaftar di FIF? Iya, boleh. Berarti saya harus DP? Karena kan cash Mas, lebih murah cash. tapi kan tergantung kadang dari budget, Mas. Oh, iya. Kan banyak orang yang setirnya lumayan tapi tidak menghalangi ya, Mas ya. Iya. Tidak menghalangi. Oke, karena kita udah terlanjur tag, hujan kita paksakan, tapi tempatnya ini aman kok. Walaupun di pinggir kali, insya Allah nggak bakalan kena banjir. Jadi kita pilih tempatnya di Yumnamat karena memang Yumnamat itu tempatnya asik ya, Mas? Asik. Menurut jenengan gimana? Luar biasa. Aku dulu pertama ke sini itu loh, ada ya tempat eksotis seperti ini ya. Maksudnya kan menunya menu modern. Tempatnya tapi klasik tradisional. Ya. Iya, tradisional. Dan yang bikin unik juga yang bikin hati gimana ya, Mas? Itu banyak wayang seperti itu kan? Oh iya, betul. Yang sebelumnya saya nggak begitu suka dengan wayang, nggak mengenal dengan karakter wayang. Setidaknya dengan adanya Yumnamat kan saya juga, oh ya ini wayang. Walaupun sepenuhnya saya belum tahu nama-namanya, Mas. Jadi tahu ya. Justru tempat-tempat seperti ini yang di kota kan nggak ada. Itu menjadi apa ya, daya tarik tersendiri. Daya tarik, ya. Orang-orang kota itu pengennya suasana yang tenang kayak gini di pinggiran sungai, bericik air, spoi-spoi, adem. Dan itu kenapa kita hari ini memilih Yumnamat sebagai tempat ngobrol, ya, Mas Arifin ya. Aku udah langganan tetap di sini. pelanggan tetap Yumnamat. Iya. Linknya nanti juga di bawah. Linknya di kolom deskripsi. Ownernya juga ramah. Iya. Tag yo, owner Yumna. Nah, ya itu yang lagi senyum-senyum itu itu owner ya. Ownernya Yumnamat itu. Mbak Dwi namanya. Di sini juga saya kan suka ikan, Mas. Saya penghobi ikan hias. Jadi banyak ikan hias di sini itu, waduh, tenang hawanya di sini. Nah, kalau saya di sini lebih suka kopi, dan kalau teman-teman
kepengen tahu pembahasan mengenai kopi, kayaknya linknya Udah pernah ya? Udah pernah. Waktu itu saya nonton itu. saya bersama ownernya, owner juga Mas Yanto. Kalau nggak salah linknya di sini apa ya? Apa di sini ya, yuk? Oh iya, pokoknya klik aja nih. Pokoknya antara di sini dan sini nanti muncul, langsung diklik. Kalau kepengen tahu lebih dalam tentang kopi di Yumnamat. Oke, kembali ke laptop. Perjalanan membuat sebuah usaha begitu luar biasa, Mas. Nah, coba jenengan kasih tips ke teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang namanya setiap orang kan pasti punya ada gimana ya, pemikiran-pemikiran, saya kepengen buka usaha ini tapi jalan nggak ya, saya kepengen buka usaha ini tapi modalnya cukup nggak ya. Itu gimana tipsnya, Mas? Kalau kita yakin, kita jalankan, Mas. Jalankan. Jangan sepi, ntar tutup terus nggak ada modal, enggak. Jalan aja terus. Nanti sambil berjalan itu pasti kita menemui jalan, Mas. Menemui titik terang bagaimana usaha ini akan bisa berjalan. Cuman nanti ojo bosen lah. Iya, tapi kan kebanyakan bukan bosen, Mas. Kita membuka sebuah usaha berjalan tiba-tiba sepi. Sedangkan kebutuhan di belakang kan ya, kebutuhan di belakang kan harus tertutupi kan, harus tercukupi juga. Kadang mungkin yang membuat menyerah kan itu kan, Mas. Lah, mengalami itu aku, Mas. Mengalami itu juga. Mengalami itu. Lah, gimana caranya jenengan bertahan dan sampai bangkit kembali, Mas? Gini, saya kan pengajar. Dia tahu pengajar ke sini. Iya. Sambil usaha seperti ini. Dengan modal yang seadanya waktu itu ada modal, kita nekat jalan. Awal perjalanan kena tipu, Mas. Sampai 0 titik terendah. Kena tipu gimana? Ya, semasa aksesoris itu jual beli dan sebagainya, ternyata kerugiannya mencapai 50% dan sebagainya, dijual juga nggak laku dan sebagainya kayak gitu kan ya. Nah, sampai ke titik terendah juga ada ya banyak masalah kayak gitulah. Karena kita berawal dari 0 tanpa pengalaman kita sambil berjalan. Ya ada orang yang nakal yang itu ditipunya maksudnya dari aksesoris, bukan dari pihak brand kan? Bukan dari yang mengatasnamakan brand maksudnya? Mengatasnamakan brand. Ya. Mengatasnamakan brand. Tapi bukan smartphone. Ya. Bukan. Tapi nah, aksesoris. Dulu belum main ke situ. Aksesoris baru ya, aksesoris. Aksesoris ya kuota dan lain sebagainya kayak gitu. Lah yang ditipu itu aksesoris apa dari kuota apa dari ponsel? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, ponsel aku dulu belum main ponsel. Oh, baru itu aku kuota sama aksesoris. Itu 2 tahun terakhir. Ditipunya jenengan udah ngasih uang, barangnya belum nggak ada, apa gimana? Kasih uang, kasih barang, cuma yang buat contoh barang asli, yang lain palsu semua. Jadi hati-hati ya, ini pengalaman saya, tips kalau beli barang ke penjual resmi aja. Itu sales. Nah, sekarang kan susah dibedakan, Mas. Mana sales yang memang resmi, mana sales yang palsu kan? Kesalahan saya dulu, saya enggak konsultasi sama orang yang lebih tahu. Nah, yang membedakan apa, Mas? Biar ini juga jadi pemahaman. Gini, contoh kartu memori ya. Kartu memori antara yang asli dan palsu itu kalau dari fisik nggak bisa dibedakan, Mas. Kalau dari fisik, yang membedakan? Kita pakai biasanya kalau di format nggak dimasukkan data, kemudian tiba-tiba blank. Pernah pasti beli memori 1 bulan udah nggak bisa dipakai lagi. Iya. Nah itu kalau membedakan sulit, Mas. Fisiknya sama ya, Mas? Fisiknya sama. Tapi kalau ada yang jual terlalu miring banget, yo ada perlu dicurigai ya. Tapi nggak semua kayak gitu. Yang penting kita teliti sendiri lah. Kalau di zaman yang sekarang memang sulit dibedakan, Mas. Iya, betul. Kadang kan bukan hanya menawarkan harga miring ya. Kadang untuk menutupi semua itu kan mereka juga jual dengan harga yang dikiranya sama lah. Sama dengan antara yang asli dengan yang palsu, yang KW kan. Kadang mereka jual dengan harga yang standar asli. Tujuannya kan mungkin untuk menutupi apa ya? Biar nggak terlalu kelihatan. Iya, tidak curiga kan biasanya seperti itu. Lah cara jenengan membedakan gimana? Kalau aku membedakan memang sulit karena itu barang elektronik. Tapi yang saya lakukan itu aku membeli dari orang yang terpercaya aja. Nah, Mas, kalau untuk memori sendiri tadi kan Mas Arifin bilangnya kalau untuk membedakan yang asli dengan yang tidak asli kan dipakai kan? Iya. Karena kalau dilihat dari fisik udah terlanjur
dipakai. Kalau dilihat dari fisik kan nggak Sulit. ada perbedaan. Lah kan nggak mungkin Mas Arifin ngecek satu persatu. Iya betul. Makanya saya dari pengalaman itu, aku membelinya dari orang yang terpercaya. Memang benar-benar itu sales resmi, ada ID card-nya, dicek juga secara apa ya, secara di departemennya, di kantornya juga ada namanya dan sebagainya kayak gitu lah. Susah ya Mas ya, zamannya sekarang ya. Susah, apalagi aksesoris saya gitu. Banyak KW, flash disk juga kayak gitu. Oke. Yaudah, inti dari ini agar teman-teman yang mungkin berencana membuat sebuah usaha tidak takut dan untuk menghindari penipuan yang rawan terjadi, itu bisa jenengan jelaskan Mas? Kita rangkum aja ya. Iya, dirangkum aja dari awal jenengan tadi, dari awal jenengan membentuk Namirasel, perjalanan jenengan sampai jatuh bangun, sampai sekarang bisa bangkit seperti ini, dan dari perjalanan jenengan yang tadi baru mengenal sales sampai jenengan ditipu hampir itu ya. Iya, coba dirangkum Mas, diterangkan biar teman-teman juga nggak takut yang punya niat usaha. Yang pertama memang tempat berpengaruh, tampilan juga berpengaruh yang pernah saya bilang tadi. Yang kedua itu setiap usaha itu punya market sendiri Mas. Kita jangan takut kalau mau buka usaha, jangan takut karena tiap usaha pasti punya market sendiri. Nah, sebagai pengusaha itu kita harus yang pertama tadi untuk meng-upbrand kita itu tes pertama kan karena kita zaman di digital kita manfaatkan, kita optimalkan di situ pakai media sosial. Dan yang kedua dengan adanya media sosial kita ada relasi, ada media sosial, terhubung dengan orang-orang, ada relasinya jadi bertambah banyak, orang yang membicarakan kita juga tambah banyak, orang tahu kita juga tambah banyak. Yang tadinya nggak tahu setelah melihat postingan bisa jadi tahu. Betul. Yang ketiga adalah sedekah Mas. Sedekah ini yang paling utama ya Mas? Paling utama, walaupun taruh di paling terakhir, tapi itu paling utama. Paling utama, oke. Tips pertama, jangan menyerah intinya ya. Jangan menyerah. Walaupun mungkin nanti sepahit-pahitnya jatuh bangun. Pasti ada manisnya. Pasti ada ya. Buktinya jenengan ya. Buktinya saya. Walaupun saya belum bisa Mas. Walaupun saya belum bisa. Dan yang kedua itu memang iklan kalau di zaman sekarang kita bisa memanfaatkan media-media sosial karena memang kita sekarang hidup di dunia digital. Bahkan saat ini walaupun kita ada di tempat yang nyata, teman-teman kan pasti melihat kita di dunia digital, dan itu membuktikan bahwa kita memang sudah susah lepas dari dunia digital. Dari dunia. Dan yang ketiga yang paling penting, paling utama dan paling segala-galanya adalah sedekah. Dan ini yang masih sampai saat ini konsisten dari Namirasel itu sedekah setiap hari Jumat 1 bulan sekali. Tadi beliau mengatakan juga setiap Jumat Kliwon ya Mas ya. Tapi nggak tentu setiap Jumat Kliwon juga karena memang kesibukan kan nggak bisa dipungkiri teman-teman. Kadang kita udah merencanakan sesuatu tapi ada kesibukan yang dadakan, itu juga nggak bisa dihindari ya Mas ya. Ya begini, kita sedekah kenapa kita publis, tujuan kami itu enggak atau ria atau itu enggak. Begini, prinsip kami adalah kalau kebaikan bisa kita tularkan, kenapa enggak? Iya betul Mas. Bukan jadi berarti kita apa yang kita lakukan biar pamer. Iya enggak. Tujuan kami enggak kayak gitu. Tujuan kami adalah ketika kita lakukan itu, siapa tahu ada orang yang berinisiatif dan terinspirasi itu, ya mereka sama-sama dan lain sebagainya ikut mengamalkan tentang sedekah dan lain sebagainya. Tujuannya sih cuma itu. Ya walaupun itu cuma satu yang kami publis. Masih ada beberapa acara kami atau kegiatan kami yang mohon maaf tidak bisa kami publis. Yang terkait dengan hal-hal semacam itu. Jadi memang kalau untuk hal yang semacam itu Mas, kadang terkait dengan sedekah yang dipublis, terkadang kan anggapan orang juga macam-macam ya Mas ya. Ada yang mungkin menganggap pamer yang kayak tadi Mas Arifin bilang. Banyak. Juga ada yang terinspirasi Mas. Tapi kan
seperti saya nanti upload video ini, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi insya Allah banyakan yang suka dibanding yang tidak. Jadi kita nggak usah down dengan orang yang tidak suka. Nah, itu yang paling, itu tadi, 1, jangan menyerah. 2, iklan, maksimalkan. 3, sedekah. Dan yang terakhir mungkin yang tadi beliau sampaikan, yang saya serap itu mengenai tips terbebas dari penipuan. Kita harus benar-benar memilih orang yang benar-benar terpercaya, ya. Karena di zaman yang sekarang kita sulit membedakan mana yang asli dan mana yang KW. Walaupun terkadang penampilan itu baik, penampilan itu menarik, tapi belum tentu hatinya baik, ya Mas ya. Betul sih. Jadi untuk tema mengenai Nami Rasel, mengenai beliau seorang bisnismen, saya akhiri. Kita akan ganti tema karena kita akan ganti tema, kita masuk ke dunia beliau yang dunia hobi. Bukan, kalau pengajar nggak usah ya Mas, nggak usah banyak. Iya, pengajar pastinya teman-teman nggak usah, itu udah banyak lah di sekitar jenengan yang guru-guru kan udah banyak lah. Jadi saya mau masuk ke dunianya beliau seorang YouTuber, dan saya kepengen kenalan dengan drone. Drone beliau yang sudah beliau bawa, yang biasa beliau pakai. Dan untuk link YouTube-nya juga nanti di kolom deskripsi biasa, ya. Cek aja langsung. Udah. Untuk tema ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.